Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Sri Rahayu di materi IPS kali ini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi IPS tentang globalisasi. Anak-anak sekalian, dalam materi globalisasi kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari: 1. Memahami aspek globalisasi di berbagai kehidupan. 2. Menganalisis dampak globalisasi di berbagai kehidupan. 3. Mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan lihat apa sih sebenarnya pengertian globalisasi tersebut. Globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Kalian tentu sering melihat dan mungkin merasakan sendiri bagaimana ketika kita akan berpamitan kepada kedua orang tua. Ya, kita akan bersalaman dan mencium kedua tangan orang tua kita. Kenapa itu dilakukan? Sebagai bentuk penghormatan kita kepada kedua orang tua kita ketika kita akan berpamitan. Ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Beda halnya dengan di luar negeri, yang kita lihat seringkali mereka cium pipi kanan, pipi kiri, atau kemudian mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan. Itu di luar negeri, ya, yang berbeda tradisi satu sama lain. Nah, bagaimana budaya itu bisa mendunia? Ya, oke, Ibu contohkan di sini tentang K-pop. Ya, apa yang terlintas di benak kalian apabila mendengar kata K-pop? Ya, Korean pop atau yang biasa kita kenal dengan K-pop. Itu merupakan industri musik Korea Selatan yang identik dengan grup yang beranggotakan banyak member, musik yang upbeat, dan tarian mereka yang energik. Ternyata musik K-pop itu ada juga di Indonesia. Ya. Berarti bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang memang menggeluti di bidang musik, mereka menjadi penggemar K-pop yang ada di negara Korea Selatan. Kita simpulkan bahwa antara Korea Selatan dengan negara Indonesia memiliki kesamaan. Itulah yang disebut dengan globalisasi. Artinya, musik K-pop tersebut mendunia, tidak hanya sebatas di Korea Selatan. Contoh K-pop yang Ibu berikan ini, yang nantinya akan kita tinjau lagi, apakah dia masuk ke dampak positif atau negatif. Bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian, mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Globalisasi yang ketiga adalah globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade.
Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Ya, perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Ibu contohkan di sini ada gambar McD. McD merupakan contoh perusahaan di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tapi di seluruh dunia. Tidak hanya berada di negara Amerika, bahkan di Indonesia, McDonald pun ada. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bentuk globalisasi yang keempat, yaitu globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sementara teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap. Sementara, teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, ya, kita tahu bahwa dulu orang mengirim kabar atau berita lewat surat yang tradisional. Ditulis, kemudian kita kirim lewat kantor pos. Kemudian pegawai kantor pos akan menyampaikan surat tersebut kepada alamat yang dituju. Tapi sekarang sudah mengalami teknologi. Hal tersebut sudah ditinggalkan. Orang-orang bisa mengirim surat secara langsung lewat email, ya, atau surat elektronik. Oke anak-anak, masih ada satu lagi bentuk globalisasi yang kelima, yaitu globalisasi di bidang transportasi. Contoh yang Ibu berikan pada globalisasi di bidang transportasi ini adalah gambar kereta cepat di negara Jepang yang dinamakan Shinkansen. Dengan kecepatan melaju hingga 300 km per jam, Shinkansen ini menjadi pilihan utama warga negara Jepang dalam menempuh perjalanan antar kota. Sebagai contoh, perjalanan antar Tokyo-Kyoto yang berjarak lebih dari 700 km bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Misalnya, pada masa lalu, untuk menjual berbagai hasil hutan dari Sumatera ke Jawa, masyarakat menggunakan kapal besar, kemudian singgah di berbagai pelabuhan untuk beristirahat atau melakukan jual beli dengan penduduk. Manusia memerlukan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari daerah lain. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang singkat. Kebutuhan hasil kerajinan seperti sepatu dari Bandung, Jawa Barat dapat dipesan langsung dari Sulawesi melalui komunikasi internet dan jaringan telepon. Melalui jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya, barang-barang tersebut dapat didistribusikan secara cepat, baik lewat transportasi darat, air, maupun udara. Sekalian, setelah paparan Ibu tentang bentuk-bentuk globalisasi, Ibu akan lanjutkan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Anak, setelah kita tadi mendengarkan dampak positif dari globalisasi, sekarang kita akan lihat dampak negatifnya. Dengan membandingkan, kalian akan melihat yang positif diambil dan yang negatif kita tinggalkan. Yang pertama adalah westernisasi, yaitu meniru-niru gaya kebarat-baratan. Yang kedua, demoralisasi atau dekadensi moral. Dengan meniru-niru hal-hal yang buruk akhirnya menjadikan
masyarakat Indonesia mengalami kemerosotan akhlak. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Dengan adanya kemajuan teknologi, bisa terjadi kriminalitas, contohnya pembobolan bank. Kemudian, yang kelima, pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, kenakalan remaja. Dengan adanya globalisasi, kita lihat, kita perhatikan, semakin canggih teknologi, tapi kita lihat dengan kemerosotan akhlak, terjadilah kenakalan remaja di mana-mana. Anak-anak sekalian, sekarang bagaimana masyarakat Indonesia mengupayakan diri dalam menghadapi globalisasi? Di antaranya, untuk globalisasi budaya, masyarakat Indonesia bisa menyaring setiap budaya yang asing masuk untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Untuk globalisasi komunikasi, masyarakat Indonesia bisa memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh handphone, dia bisa digunakan untuk hal-hal yang baik tapi juga banyak negatifnya. Globalisasi ekonomi, upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Untuk globalisasi iptek, masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain dan tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang masuk dari luar. Dan yang terakhir, untuk globalisasi transportasi, masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.